Kita kalau berkawan-kawan ini pandai merasakan perasaan orang lain. Kalau kita di rumah, orang tua yang memahami kita, ayah kita memahami kita, kita merajuk. Kalau sama kawan, sampai mati kau merajuk-merajuk lah. Kalau di rumah kita merajuk tak makan, mau makan apa nak? Pakai ayam? Enggak. Sama kawan, mau makan tak makan, mau mati terserah. Jadi kalau anak-anak yang tinggal di asrama itu emosionalnya lebih stabil. Ada satu penyakit. Anak yang dijaga oleh nenek, penyakitnya tidak pandai mengikat tali sepatu. Penyakit apa tuh Pak Ustadz? Itu nama penyakit. Lebih bahaya dari COVID-19. Kenapa? Karena cucu yang dibesarkan nenek sebelum nangis minta makan sudah disuap duluan. Sebelum haus dikasih duluan. Mau sekolah diikatkan tali sepatu. Jurusnya cuman Akhirnya neneknya mati, dia hidup tapi macam zombie. Tidak bisa hidup mandiri. Di asrama diajarkan hidup mandiri. Jadi kalian adalah orang-orang yang beruntung, orang yang bertuah karena proses pendidikan hidup kalian. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. ازيك عامل يا استاذ؟ Alhamdulillah كويس تمام. كيف حالك؟ Alhamdulillah lancar mana? Hadirin paham ya, insyaallah. Insyaallah hari ini seminar nasional dengan tema pendidikan Islam untuk kemajuan peradaban. Kita akan mendengar untayan ilmu yang luar biasa dan nasihat-nasihat untuk kita semua. Ustaz berbicara tentang pendidikan Islam. Paling tidak kita yang harus pahami adalah kita adalah ummatul Iqra, umat yang Allah perintahkan kita untuk belajar dan belajar. Kalau kita flashback dan membaca sejarah, paling tidak sampai sebelum abad ke-12 kita temui ulama-ulama hebat dan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Yang menarik adalah ilmuwan tersebut, ulama-ulama tersebut, mereka gemilang dalam teknologi dan sains, tapi pondasi dasarnya tidak ketinggalan. Bahkan menjadi modal baginya untuk berkreasi, untuk menemukan penemuan-penemuan hebat. Itulah pondasi Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah hari ini Al-Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad akan memberikan untayan ilmu dan nasihatnya kepada kita. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di kayu arah. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu sekedar hanya menyambut saja. Tradisi katanya pantun mesti dibalas. Kalau tidak dibalas katanya tidak merespon. Kita ucapkan syukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad. Maka adik-adik semua saya sayangi, mudah-mudahan menjadi calon pemimpin masa depan insyaallah. Dan yang kita hormati Bapak Kepala Dinas
Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumatera Barat, hadir juga bersama kita dari komite, para Bapak Ibu Majelis Guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, adik-adik semua, tentu saja moderator, alma mater, sama-sama kami dari Al-Azhar, hadirin hadirat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi membanggakan sekali bahwa alumni SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang tidak bawa-bawa nama sekolah Islam, tidak pesantren, tapi alumninya hafal 10 juz Al-Quran dan dapat beasiswa di Fakultas Kedokteran. Jadi itu prestasi yang membuat orang pesantren malu, karena dia tidak pesantren, tapi hasilnya lebih dari pesantren, bisa hafal Quran, bisa Fakultas Kedokteran. Di mana-mana saya kalau jumpa anak-anak TK, SD, kalau ditanya mau jadi apa, rata-rata semua mau jadi dokter. Kenapa mereka mau jadi dokter? Belakangan baru saya paham, karena dokter itu memang paling banyak duitnya. Martilnya kecil aja, beda sama tukang. Tukang tuh martilnya besar, tenaga untuk memukul batu habis, tapi gajinya tidak terlalu banyak, yang harian 150.000. Dokter martilnya kecil, dipukul lutut kiri 5 juta, lutut kanan 5 juta. Itu baru pukul, belum resep. Jaga malam senternya besar, batunya 5. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 pagi baru pulang. 1 bulan 2,5 juta. Dokter senternya kecil, buka mulut 5 juta. Banyak pasien yang takut tutup, karena tutup 5 lagi, buka tutup 10. Jadi memang kalau ada alumni yang mau jadi dokter, itu memang orientasinya jelas. Kakak kelasnya sudah lulus. Nah ini yang masih belajar, ini yang masih di SMA Negeri 2, yang mau jadi dokter, tolong angkat tangan, saya mau lihat. Masya Allah, luar biasa. Makin termotivasi jadi dokter. Jadi dokter spesialis ortopedi tulang, THT telinga hidung tenggorokan, spesialis obgyn kandungan, spesialis kanker, spesialis otak. Lalu kemudian setelah itu kerja, punya uang, menikah, punya rumah, punya mobil, punya anak, liburan, suntik, mati. Lalu siapa yang mengurus negara ini? Siapa yang akan mengeluarkan peraturan daerah untuk Provinsi Sumatera Barat? Siapa yang akan mengeluarkan APBD bahwa untuk SMA Negeri 2 mesti ada sekian miliar untuk membuat laboratorium, auditorium, ruang pertemuan, untuk mengangkat guru, yang guru honorer menjadi PNS, yang PNS ditingkatkan gajinya. Kalau hanya sekedar menjadi dokter, jadi kalau ada adik-adik jadi dokter bagus, tapi lebih bagus lagi menjadi dokter yang punya keahlian, kemampuan leadership, sehingga dokternya jalan, tapi juga dia punya kepemimpinan. Itulah alumni SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Amin. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik semuanya begitu nanti tamat, siapa yang Fakultas Kedokteran? Enggak, kami semuanya mau jadi sosial politik. Kita tidak bisa paksa orang, tapi dalam diri itu pasti ada bakat. Jangan sampai bakat itu hilang. Makanya jangan heran kalau ada insinyur teknik sipil, tapi duduk di anggota legislatif jadi DPR. Dokter hewan jadi DPRD. Apa hubungan dokter hewan? Ada satu dokter hewan lulus jadi anggota dewan.
DPRD provinsi. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak kan dokter hewan. Iya. Terus kok bisa jadi anggota dewan? Karena memang di dewan ini banyak yang tabiatnya seperti hewan, Pak Ustadz. Oknum. Jadi dia jawab spontan saja. Praktek dokter hewannya jalan, keilmuannya jalan, tapi leadershipnya juga jalan. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter spesialis, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, tapi dia tetaplah punya kepemimpinan. Itulah bedanya dia sekolah di SMA Negeri 2 Sumatera Barat dengan di sekolah yang lain. Jadi adik-adik mesti tahu ini. Karena kalian memang dibentuk di sini untuk menjadi pemimpin. Reuni tahun 2043. Ustaz Abdul Somad datang kemari 2023. 20 tahun lagi. 2043 yang tausiah waktu reuni akbar SMA Negeri 2 Sumatera Barat itu Ustaz Somad juga. Yang hadir waktu itu Bupati Solo, alumni sini. Amin. Ini ceritanya nanti nih 2043. Gubernur Sumatera Barat juga alumni SMA Negeri 2. Lalu kemudian ada pula menteri dari Jakarta datang juga alumni SMA Negeri 2. Saya maunya begitu ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? It's right. Bisa Ustaz datang nanti acara alumni reuni akbar SMA Negeri 2 Sumatera Barat tahun 2043. Oke, I'm coming. Datanglah semua. Sebagian masyarakat melihat, menyaksikan, mereka bangga. Tapi tentu yang paling bangga adalah para bapak ibu guru karena berhasil mendidik calon pemimpin masa depan. Kalau hanya sekedar jadi dokter, banyak dokter, tapi dipimpin orang. Kalau sekedar menjadi pengacara, banyak, tapi dipimpin orang. Beda kalian. Kalian bukan dipimpin, tapi memimpin. Kalian bukan follower, tapi kalian adalah pemenang. Kalian adalah seorang pemenang. Pemenang itu bahasa Inggrisnya champion. Dan di Sumatera Barat semuanya siap jadi pemenang. Karena memang pagi-pagi dia makan bubur champion. Kampiun. Sumatera Barat ini alamnya naik gunung, turun gunung. Ustadz kok tahu? Datanglah ke SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Tadi makan di atas, turun ke bawah. Untung makan di atas, turun acara di bawah. Kalau sempat sarapan di bawah, acara di atas, habis tenaga. Alam yang indah, danaunya, tapi juga tidak sekedar keindahan alam. Tanah Sumatera Barat, bumi Minangkabau mengeluarkan pemimpin-pemimpin. Indonesia, proklamator kemerdekaan kita Soekarno, Hatta. Dari mana Hatta? Minangkabau. Lalu kemudian kita mendengar ada dari kalangan agama Buya Muhammad Nasir, Buya Hamka. Lebih tua lagi daripada itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padanglawe. Lalu kemudian dari kalangan nasionalis, banyak sekali, tak bisa disebutkan. Dari kalangan orang-orang yang bisa berdebat di kala itu dengan berbagai macam bahasa, Inggris, Prancis, Belanda, Arab sekalian. Dialah Agus Salim, seorang pendebat, orator yang tak terkalahkan. Bangga menjadi orang Minangkabau. Adik-adik bangga jadi orang Minangkabau? Saya kalau pergi ke Sulawesi, pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, ditanya orang, Ustadz,
Dari Minangkabau. Iya, kata saya. Karena saya memang selalu ceramah. Kami tonton Ustadz selalu ke Minangkabau pakai bahasa Minang. Ustadz dari sana? Iya. Ini kan bertanya dari sana. Memang saya dari sana, saya tak bohong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi orang Minangkabau itu satu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena jalannya sudah dirintis. Kita tinggal melewati saja. Jadi kalau ada alumni SMA Negeri 2 Sumatera Barat menjadi pemimpin nasional, orang tak heran. Siapa itu? Dari SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Oh, orang awak lah biasa. Tapi kalau ada adik-adik yang gagal, lebih baik dari sekarang keluar dari Minangkabau. Karena hanya akan membuat malu Minangkabau. Hilang Minangnya, tinggal Kabau. Kenapa mesti berasrama? Kenapa tidak sekolah di rumah saja? Seorang sahabat, kawan, ngasih tahu, Ustadz, ini bapaknya ditelepon tagihan bank 40 juta. Kenapa? Anaknya main game online pakai handphone bapaknya. Insya Allah adik-adik di sini aman dari game online. Adik-adik ini boleh main handphone, Ibu Kepala Sekolah. Jadi kalian aman. Reuni anak SMP, SMA, ketemu di hotel, acara buka bersama, tukar-tukaran nomor. Lalu kemudian akhirnya curhat, cucian lama belum kering, CLBK. Rasa mengenang masa lalu, akhirnya rasa nyaman, bercerita tentang keluhan-keluhan hidup, muncul kerinduan, terjadilah apa yang terjadi. Gara-gara apa? Handphone. Bukan anak-anak yang jadi korban. Yang tua bangka pun buat maksiat dengan handphone. Adik-adik selama di sini aman dari handphone. Handphone ini luar biasa. Handphone ini menghilangkan kesadaran manusia. Dan ketika boarding, selamat. Jadi nanti kalau ada orang nanya, kamu di mana? Saya di SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Oh, yang boarding itu ya? Iya. Untuk apa boarding? Saya dibuang orang tua saya. Justru karena orang tua sayang itulah maka anak diboardingkan. Keponakan saya tidak boleh sekolah yang pulang ke rumah, mesti boarding. Saya haramkan sekolah pulang ke rumah. Kakaknya saya antar. Nanti taman SD sekolah di sini nak. Kamu mesti sekolah sini. Karena aku tak bisa menjaga kamu, ayahmu, ibumu, amakmu, bapakmu, aku, saya tak sanggup menjaga kamu. Kami punya pekerjaan. Saya sekamar dengan dosen waktu Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, Doktor dosen UIN. Pening kepala saya, Pak Ustaz. Kenapa Pak Dokter? Anak saya udah mulai gadis. Dia masuk sekolah, pikiran saya berkecamuk. Jangan-jangan dia sudah dibawa ke mall sama kawannya. Jangan-jangan dia sudah cabut. Jangan-jangan minumannya disuntik dari bawah, diberi obat penenang. Jangan-jangan dia dikasih narkoba. Nah, itu bunyi dah. Jangan-jangan dia sudah diajak nonton. Tapi sekarang hati saya sudah tenang, Pak Ustaz. Tenang kenapa, Pak? Anak saya sudah masuk pesantren. Pesantren sama boarding itu cuman beda bahasa. Anak kamu di mana? Pesantren. Anak kamu di mana? Boarding. Pesantren itulah boarding. Pesantren kan sekolah agama berasrama. SMA Negeri 2 Sumatera Barat tidak bawa-bawa agama nasional, tapi hasilnya hafal Quran, pakai jilbab, menutup aurat, ada tahfiz Qurannya. Terus apa bedanya? Dia tidak bawa-bawa nama. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dan orang sekarang memang kalau pakai Inggris lebih menarik. Kamu tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Kampungan. Kamu pakai apa? Fried chicken. Sama. Kualinya sama, minyaknya sama-sama minyak jelantah.
Tapi kenapa pakai fried chicken? Jadi adik-adik punya kebanggaan luar biasa. Dari mana? Boarding school. Oh, di mana tuh? SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang berprestasi 10 di antara sekolah unggul di antara 1000 sekolah itu. Jangan lupa menyematkan itu. Di mana itu SMA Negeri 2 Sumatera Barat? Itu yang alumni lulus di UGM, lulus Fakultas Kedokteran, hafal 12 juz, 10 juz itu. Kamu hafal? Kami cuma 3 juz, juz melon, juz mangga, juz pokat. Kita mesti bangga dengan sekolah kita. Kenalan dari handphone, ajak ketemuan. Akhirnya jumpa, dibawa ke kos-kosan. Dikasih minuman, rupanya sudah dicampur dengan narkoba. Akhirnya menggigil, maaf cakap, diperkosa, meninggal dunia. Berita beberapa hari yang lalu. Anak tak berdosa, dirusak melalui apa? Handphone. Anak SD ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, lepak. Apa kata anak itu? Saya tidak takut dengan Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Dia sudah mabuk, kena lem kambing. Korslet udah otaknya. Lem kambing. Bawa botol pergi ke pom bensin, beli Pertamax. Error, hang. Kalau lebih mabuk pakai solar aja deh. Apa yang mau diharapkan orang model begini? Kalau dia kaya karena jual narkoba, duitnya banyak, lalu dia sogok orang satu rumah 100.000, dapatnya 3.000 suara, duduk dia di anggota legislatif, dia yang akan memimpin sidang, dia yang akan memutuskan berapa APBD untuk SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Sampai ke hatimu, sekolahmu diberi dana oleh pecandu narkoba yang lulus jadi anggota legislatif. Sementara kalian hanya dokter spesialis, suntik sana, suntik sini, suntik sana, suntik sini. Sekolah tak dipikirkan. Maka mesti menjadi pemimpin. Dia yang akan bersidang ketok palu. Anggota dewan semua, berapa yang pantas kita kasih untuk sekolah ini? Dia pun sidang itu dalam keadaan sakau. Apa solusinya? Solusinya adalah mencetak calon pemimpin masa depan, baik yang di eksekutif maupun di legislatif maupun di yudikatif. Maka semuanya berawal. Yang mana di antara mereka yang akan jadi eksekutif, yang akan menjadi legislatif? Saya tak tahu. Kepalanya sama hitam, bakatnya macam-macam. Kepala sama hitam, setannya macam ragam. Tapi insya Allah 3 tahun ini adik-adik terjaga. 3 tahun masa genting luar biasa. Laki-laki di sini semua, perempuan di sini semua. Ini sekolah berasrama, laki-laki tidak bercampur aduk, dibedakan. Kenapa? Karena godaan laki-laki perempuan ini luar biasa. Fitnah terbesar adalah fitnah perempuan. Ustaz tahu dari mana? Saya kan tidak lahir langsung tua. Pernah juga saya muda macam kalian. Ustaz tamat dari Mesir 2018. Saya berangkat ke Mesir 1998. 98, 2008, 2018. Jarak kami 20 tahun. Jauh jarak yang memisahkan kami, tapi hati kami dekat. Jawabnya bukan so sweet. Apa yang membuat kita bersama? Karena ada ikatan emosional. Kalau jarak kami 20 tahun, jarak saya dengan kalian mungkin 30 tahun. Dan jarak kalian dengan adik-adik kalian nanti 20 tahun. Tapi adik-adik kalian bangga dengan kalian. Ketika ditanya, kenal dengan alumni SMA Negeri 2 yang sekarang jadi pengusaha sukses itu? Oh, dah kek bana juambo belakang rumah airnya belancik-lancian di rumah wa. Kenal dengan alumni itu yang ditangkap KPK? Enggak. Jadi
Kalau adik-adik sudah menang berhasil, semua akan menjadi kawan, semua akan menjadi keluarga dan sahabat. Pembentukannya di mana? Dibentuk di SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Jadi kalau sedang berada di sini, ini tanda orang tua sayang. Beribu-ribu anak mau masuk kemari, tidak lulus. Kenapa? Kuota terbatas, limited edition. Menangis mereka di luar ingin masuk ke dalam. Jadi jangan sampai ada yang udah ada di dalam, sore-sore jam 6 duduk di bawah pohon pisang. Mengapa aku terbuang di penjara suci ini? Kamu adalah anak yang paling beruntung selamat dari narkoba. Kamu anak yang paling beruntung selamat dari pacaran. Kamu orang yang paling beruntung selamat dari LGBT. Kamu orang paling beruntung selamat dari game online. Orang tuamu pun paling beruntung karena tak perlu mengurus kamu 24 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di SMA Negeri 2 Sumatera Barat ini, mestinya kalian datang kemari mencium tangan ibu bapak guru ini, karena kalian diselamatkan oleh mereka. Walaupun kalian tak hadir, insya Allah kalian tonton ini. Ibu guru, nanti tolong share ini di grup wali murid. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment, supaya mereka tahu. Banyak juga orang tua ini sekarang mindset, cara berpikirnya salah. Anak sudah saya masukkan, saya bayar uang sekolah, maka itu tanggung jawab mereka. Dianggapnya sekolah ini seperti laundry. Pakaian kotor dia kasih, keluar harus rapi, bersih, cium, bau, marah-marah. Ini bukan laundry, guys. Ini lembaga pendidikan yang mencetak anak-anakmu yang kamu pun tak sanggup membentuk mereka. Disinilah guru yang bisa mendidik anak, dari mulai mereka buka mata sampai mereka menutup mata. Dari mulai mereka di sekolah, kecerdasan intelektual, sampai masjid, kecerdasan spiritual, sampai di lingkungan asrama, kecerdasan emosional. SMA, sekolah, masjid, asrama. Ketiga-tiganya itu melatih, mendidik, membentuk manusia yang seutuhnya. Walaupun gambar yang ada di belakang masjid semua. Tapi sebetulnya itu ada tiga. Ada sekolah, ada masjid, ada asrama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik yang saya banggakan, bangga tidak jadi anak SMA Negeri 2 Sumatera Barat? Bangga. Kalau kalian yang belajar di sini tidak membanggakan, jangan sampai pula orang tua kalian malu punya anak seperti kalian. Saya memang bersyukur anak saya di SMA Negeri itu, Pak Ustadz. Memang bukan pesantren, memang bukan Islamic boarding school, tapi dia hafal Quran, Pak Ustadz. Kata ibu-ibu, laki saya tak pandai Iqra, Pak Ustadz. Tapi ada yang mau saya tanyakan nih, Pak Ustadz. Apa itu, Bu? Ustadz kan biasa kalau jawab pertanyaan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Ya, ini agak ragu saya, Pak Ustadz. Kira-kira sholat duha yang pakai kunut itu mazhab apa, Pak Ustadz? Kenapa begitu? Anak saya tengok sholat duha jam 8 pakai kunut. Itu subuh kesiangan, Bu. Jangan sampai ada anak SMA Negeri 2 Sumatera Barat pas libur semester, libur sekolah akhir tahun pulang, sholat subuhnya kesiangan. Kalau bisa jam 2 malam mereka sedang tertidur lelap, terbangun dia mendengar suara Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Jembara kini kok mengaidu ilo mik masaji ilo jam 2. Anak awak tahajud di sebelah dah. Tengoknya pintu, Allahu Akbar. Tengoklah anak awak. Udahlah tua alun pernah tahajud lah. Anak awak. Dibukanya pintu menengok anak sedang tahajud, tengok rupanya TV alun mati. Akhlaknya dibentuk di sini, emosionalnya dibentuk di sini. Kenapa?
Orang yang tinggal di rumah manja. Pandang kanan, ayah. Pandang kiri, ibu. Pandang depan, pembantu. Pandang belakang, adik kakak. Sombong, aku, saya anak. Tapi di asrama, dia dengan teman-teman. Saya yang dibesarkan di asrama. Bersahabat, berkawan, berbagai macam suku bangsa. Di Medan, asrama. Di Kuala Lumpur, asrama. Di Mesir, asrama. Berkawan-kawan, berteman-teman. Kita kalau berkawan-kawan ini pandai merasakan perasaan orang lain. Kalau kita di rumah, orang tua yang memahami kita. Ayah kita memahami kita. Kita merajuk. Kalau sama kawan, sampai mati kau merajuk-merajuk lah. Kalau di rumah kita merajuk tak makan. Mau makan apa nak? Pakai ayam? Enggak. Sama kawan, mau makan tak makan, mau mati, terserah. Jadi kalau anak-anak yang tinggal di asrama, itu emosionalnya lebih stabil. Ada satu penyakit. Anak yang dijaga oleh nenek, penyakitnya tidak pandai mengikat tali sepatu. Penyakit apa tuh Pak Ustadz? Itu nama penyakit. Lebih bahaya dari COVID-19. Kenapa? Karena cucu yang dibesarkan nenek sebelum nangis minta makan sudah disuap duluan. Sebelum haus dikasih duluan. Mau sekolah diikatkan tali sepatu. Jurusnya cuman Akhirnya neneknya mati, dia hidup tapi macam zombie. Tidak bisa hidup mandiri. Di asrama diajarkan hidup mandiri. Jadi kalian adalah orang-orang yang beruntung, orang yang bertuah karena proses pendidikan hidup kalian. Setelah terjaga, terpelihara dari narkoba, dari LGBT, dari pacaran, dari game online, dari lem kambing. Setelah terjaga, terpelihara dari sikap angkuh, sombong karena berada di tengah orang tua, stabil dan tidak pernah meninggalkan masjid karena sholat berjamaah, ditambah hafalan Quran, barulah kemudian kecerdasan intelektual. Orang yang intelektual tidak punya spiritual, hilang innya, tinggal teleknya. Apa telek itu Pak Ustadz? Cari di Google nanti. Maka intelektual ini mesti seimbang. Dalam Islam diajarkan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Orang yang berpikir, orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit. Gunakan akal untuk memikirkan ciptaan langit. Muncullah ilmu namanya astronomi. Bukan astrologi. Astronomi itu yang disuruh dipelajari. Di mana anak alumni SMA Negeri 2 Sumatera Barat sekarang? Jurusan astronomi di Institut Teknologi Bandung. Mantap. Jadi sekarang banyak orang suka astrologi. Astrologi itu jangan nikah sama Gemini, pencemburu. Apa ini? Ustaz kok tahu? Enggak, saya nebak-nebak aja. Astronomi, inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan bumi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu namanya geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Memikirkan tentang perjalanan planet matahari, muncullah ilmu disebut dengan ilmul falak. Juga disebut dengan ilmul hisab, karena dia menghitung. Hisab artinya menghitung. Bukan bapak-bapak yang habis acara, permisi sebentar ya, saya mau keluar. Kenapa? Saya ini ahli hisab Pak Ustaz. Rupanya mau merokok. Meteorologi, klimatologi, geofisika yang menentukan cuaca dan lain sebagainya, menentukan, menghitung-hitung bagaimana peredaran matahari dan bulan, kapan satu Muharram, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan wukuf di padang Arafah, bekerja di lapan. Ini semua adalah ilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayat. Itu semua ayat. Selama ini yang kita tahu ayat Al-Fatihah, ayat kursi, itu ayat nantasure. Tapi ada ayat nantasire. Yang tersirat itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Berpikir tentang semesta alam. Ayat kauniyah. Siapa yang bisa melakukan itu? Liulil albab, orang yang berpikir.
Orang berfikir itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berzikir mengingat Allah waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir, merenung, berfikir. Cerdas intelektual di sini, cerdas spiritual di sini, seimbang. Orang yang hanya berfikir, tak pernah berzikir, sombong. Hanya berzikir, tak pernah berpikir, pesong. Maka mesti sejalan antara zikir dan fikir. Orang kalau terlalu berfikir, dia bisa jadi agnostik, dia bisa jadi ateis, percaya pada Tuhan tapi tak mau ikut agama. Saya percaya sama Tuhan, tapi sama Ustadz, sama Buya, Ustadz Somad, saya tidak percaya. Agama ini universal, tidak dapat dibendung oleh satu agama pun. Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Jadi Tuhanmu siapa? Kalau kau Islam berarti kau sebut Allah. Saya tidak mau Tuhan yang diajarkan agama. Jadi siapa Tuhanmu? X. Gimana berdoa kalau Tuhannya X? Oh, X. Tapi kalau hati kalian tunduk, maka kalian akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Puncak kecerdasan intelektual, puncak kecerdasan spiritual ketika mulut berkata subhanallah. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi anni massanyad-durru wa anta arhamur rahimin. Lihatlah apa yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka orang yang cerdas, dia akan menyerahkan dirinya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Adik-adik paham itu semua, karena kalian seimbang antara tiga: sekolah kecerdasan intelektual, masjid kecerdasan spiritual, asrama kecerdasan emosional. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Suatu ketika saya pun singgah di salah satu rumah makan di Pekanbaru. Sedang makan, tiba-tiba melihat ada orang yang saya kenal 20 tahun yang lalu waktu masih sekolah. Saya ajak makan, sini. Masih ingat? Masih, ayo kita makan. Selesai makan, pas mau bayar, kata tempat kasir bayar, mohon maaf Pak, Bapak nggak perlu bayar. Kenapa? Karena yang Bapak ajak makan tadi itu yang punya rumah makan. Rumah makannya besar, karyawannya banyak, sudah dibawa umroh, mobilnya mahal. Saya tanya, kamu punya tuyul? Sukses, berhasil. Waktu kau dulu kuliah, Mat, aku mulai membuka warung dan akhirnya jadilah bisnis seperti ini. Saya tanya, apalah kenanganmu waktu kita sama sekolah dulu? Apa kata dia? Yang ku kenang satu, Mat, kau tak sombong. Coba kalau saya sombong waktu itu, pasti bayar kan? Saya bilang saya mesti bayar. Kata dia tak boleh bayar. Saya bilang, kalau saya tak boleh bayar, maka saya tak akan singgah lagi di sini. Putus persahabatan kita. Oh, kalau gitu win-win solution, kita cari jalan tengah. Gimana? Bayar setengah. Oke, saya setuju. Persahabatan tetap, tapi gratis jangan. Business is business. Nah, jadi jangan sombong karena bapak kalian orang kaya, bapak kalian pejabat, petantang petenteng. Iya, dia masih hidup. Kalau dia mati, laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang gentleman bukan orang yang berkata bapak saya orang kaya, bapak saya pejabat, bapak saya orang hebat, bapak saya alim ulama, bapak saya datuk-datuk, bapak saya nenek mama. Itu ayahmu, Beb. Kamu adalah kamu, otakmu, pikiranmu, prestasimu. Maka tunjukkan prestasi, bukan sensasi. Sekarang zamannya sensasi.
Orang viral karena sensasi. Banyak orang sekarang tidak mau lagi sekolah. Ketika ditanya mau jadi apa? YouTuber. Coba hitung, YouTuber yang terkenal karena nggak sekolah itu berapa orang? Dan hitung pula orang yang tak sekolah gagal berapa orang. Kita mesti menilainya, mesti balance, mesti seimbang. Sekolah ini membantu kita untuk memberikan peluang lebih baik di masa akan datang. Banyak orang nggak sekolah berhasil, Pak Ustadz. Berapa orang? Cobalah hitung, adakan survei. Lembaga-lembaga survei mungkin sekarang lagi sibuk untuk masalah pilpres. Tapi setelah ini nanti ajak dia survei. Berapa orang yang tak sekolah berhasil? Tapi berapa banyak pula orang yang terbantu kehidupan masa depannya dengan sekolah. Maka adik-adik mesti sekolah. Ustadz sekolah, saya sekolah tak berhenti. Itu maka titel panjang sampai hampir 2 meter 2. LC itu singkatan dari licen C. LC. Kadang banyak orang tak tahu apa arti LC, mak, lulusan Kairo. LC. LC itu artinya licen C. Tak bertanya, tanya ustadz kita. Licen C itu license. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Kalau kita bawa kereta, polis tanya kita, dia tangkap kita, mana lesen awak? Lesen artinya surat izin. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajar. LC, mengajar. Habis itu saya lanjutkan kuliah. Kalau pergi musim haji, dipukul ombak, dihempas gelombang, naik kapal dari terusan Suez ke Jeddah. Pakai kapal laut sampai di Jeddah melaksanakan ibadah haji. Kumpul sama kawan-kawan, tanya, kau dari mana? Aku dari India. Oh, gimana S2 di India? Oh, murah mat. Enak S2 di India. Negeri Vrindavan. Sekolah gratis. Daging murah. Dan ada bonusnya mat. Apa bonusnya? Kalau pulang nanti tidak jadi ustadz, bisa menerjemah lagu India. Bisa bahasa Urdu. Kya hal hai? Tiki. Kya hal hai artinya apa kabar? Tiki artinya baik. Acak-acak, hoch hodai. Satu, berarti nanti aku akan ke India. Apa aja kampus di India? Kau bisa masuk Lucknow University, kau bisa masuk Aligarh, kau bisa masuk Punjab. Oke, masuk poin. Nanti aku ke India. Jumpa lagi sama kawan. Kau dari mana? Aku dari Irak, man. Oh, Irak. Bayar di sana, gratis. Apa namanya? Universitas Saddam Hussein. Wah, gua banget ini. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Bisa, berarti lancar. Ada beasiswanya? Ada. Bagus. Prioritas tingkat 1, saya akan ke Irak. Pas tahun 2002 tamat kuliah, disitulah Universitas Saddam itu rata dengan tanah, dibom George Bush. Hilang mimpi ke Irak. Akhirnya saya pulang ke Malaysia S2. Tapi hati saya masih tergantung di Timur Tengah. Setiap menulis, nyari beasiswa. www.google.com scholarship. Dapat informasi, kirim ijazah, paspor, pas foto, transkrip nilai, kirim ke Maroko. Dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Itulah saya kuliah, dapat titelnya keren, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Sampai ke Indonesia jadi desa. Karena Maroko dijajah Prancis, jadi dia pakai. Sampai di sana, semua mata kuliahnya saya suka. Belajar Rijalul Hadis, belajar tentang sanad, belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik. Senang saya. Tapi ada satu mata kuliah wajib mengambil bahasa Prancis. Saya menghadap ke rektor. Pak Rektor, tak ada gunanya bahasa ini kami pelajari. Pulang pun nanti tak laku, di alam barzah pun tak dipakai. Kata rektor, kalau kamu mau tetap belajar di sini, ambil mata kuliah ini. Kalau tidak mau, keluar dari sini. Oh, mati ya, Pak. Terpaksalah kami masuk, belajar lagi dari abjad A, B, C, D. Lalu kemudian belajar dari bahasa conversation dari awal lagi. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad.
Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Prancis. Mana tahu diajak orang ngomong, inilah jawaban paling jitu. Je ne parle pas français. Je t'aime, aku cinta padamu. Itu pakai juga, mana tahu basuh kan, tasobok je orang. Mau tak mau, suka tak suka, wajib dipelajari. Ya diikuti saja. Kuliah. Masuk saya ke Al-Azhar September tanggal 5 98. Tamat saya di Al-Azhar Juli 2002. 3 tahun 10 bulan selesai S1. Bahasa Arab, dosennya orang Arab di universitas tertua di dunia. Maka saya heran sekali kalau ada di Indonesia orang, kau semester berapa? 14. Apa aja kerja bagus, balik kampung tanam sawit, jelas hasilnya. 3 tahun buah pasir. Ini sampai 7 tahun sudah selesai. Saya masuk S2 sampai ke Maroko 2 hari sebelum tsunami. Desember 2004, saya sidang November 2006. 1 tahun 11 bulan. Tesis saya 300 halaman. Bahasa Arab semua. Disidang 3 profesor orang Arab. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal martrukin jam'an wa dirasatan. Selesai. Pulang ke Pekanbaru membawa 2 ijazah, sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Masuk tes dosen, lulus dengan segala macam problematikanya, tapi saya tetap penting mau sekolah. 2017 mendaftar saya S3 di Omdurman Islamic University. November 2017 saya daftar. 2019 Juni saya datang, bawa disertasi 600 halaman, saya tulis sendiri. Kerja saya hanya makan, nulis, tidur, nulis, sholat, nulis. Itu aja. Tulis, jadi. Bawa ke sana. Mau sidang. Diperiksa. Coret sama pembimbing. Salah. Perbaiki. Datang ke kampus. Saya mau sidang S3. Sebentar. Dicek di komputer. Kamu terdaftar November 2017. Sekarang kamu datang Juli 2019. Kamu baru kuliah 1 tahun 8 bulan. Kurang 4 bulan mau disidang. Terlalu cepat kamu datang, Besti. Jadi kapan saya bisa sidang? Pulang dulu ke Indonesia. Pulang saya ke Indonesia Agustus, September, Oktober, November. Desember saya datang lagi di sidang. Besoknya berita viral. Ustadz Abdul Somad cum laude di Omdurman Islamic University, 600 halaman, judul disertasi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wajuhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia, berbahasa Arab. Nanti adik-adik datang ke Pekanbaru, saya tunjukkan tesis dan disertasinya. Selesai itu saya diundang ke Brunei Darussalam, dipanggil oleh rektor, diserahkan. Ustadz kami angkat sebagai guru besar bidang agama Islam di University Islam Sultan Syarif Adi. Itulah lengkap nanti kalau adik-adik ditanya. Insya Allah adik saya dari sekolah SMA Negeri 2 Sumatera Barat bisa menjelaskan itu semua. Jangan nanti ditanya orang, apa Alcidesa itu? Nagari kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung adik-adik masih muda, bahasa Inggrisnya oke, Test of English Foreign Language-nya mantap, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi setelah pulang ke kampung halaman, kalian tetap membumi. Saya yakin dan percaya adik-adik dari SMA Negeri 2 Sumatera Barat tetap membumi. Kenapa? Karena tadi waktu saya datang disambut dengan tradisi adat istiadat Minangkabau. Itu menunjukkan bahwa alumni-alumni ini nanti akan tetap mengingat itu. Disambut di sini dengan solawat, disambut tadi dengan pencak silat atau tari gelombang tadi. Silat. Ini semua pakaiannya, adat istiadatnya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Rasanya nanti kalau ada orang tua yang masih mengeluh
guru-guru yang menghadapi murid yang bermasalah, insya Allah saya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya Allah, sudah kau sampaikan wahai Abdul Somad? Aku sudah menyampaikan sesuai dengan pesan panitia sampai jam 9 ya Allah. Tadi janji gitu udah dibisikkan, jam 9 Pak Ustaz. Oke. Sudah kau sampaikan ke calon-calon pemimpin masa depan tunas-tunas hijau. Saya sempat putus asa melihat Indonesia. Hakim tertangkap pakai narkoba. Dosen tertangkap pesta miras. Oknum polisi tentara tertangkap. Lalu bagaimana masa depan? Saya mengadu ke salah seorang profesor. Prof, nampaknya Indonesia ini tak ada lagi masa depan. Tertangkap korupsi, tertangkap narkoba, tertangkap. Kata dia, masih ada satu harapan Abdul Somad. Mana harapannya? Tunas-tunas hijau kalau kita jaga, itulah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Andai saya tak sempat melihat kalian jadi gubernur, jadi presiden, jadi wali kota, jadi menteri, insya Allah saat kalian membuat pengajian, saat kalian dengan tanda tangan menolong pondok pesantren, saat dengan tanda tangan kalian membantu sekolah SMA Negeri 2, saat dengan kekuasaan kalian tolong agama Allah, maka saya sedikit banyak dapat juga pahala amal jariahnya insya Allah. Tapi tentu saja yang paling banyak adalah guru-guru kalian. Guru-guru ini tak bisa dibayar dengan gaji PNS, tak bisa dibayar dengan uang sekolah dari orang tua. Yang membayar mereka Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan Bapak Ibu guru semua, diberikan keikhlasan. Saya datang ke SD, tempat saya belajar dulu. Datang saya ke sekolah saya di Medan, tempat saya belajar dulu. Saya sempat kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor. Saya datang ke sana. Di depan profesor-profesor, saya diundang, saya datang. Ustaz Abdul Somad kami angkat sebagai alumni. Alumni kita alumni kita mereka. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya bilang, Prof, saya di sini hanya 2 semester. 4 ada peraturan baru, 4 hari pun jadi alumni juga. Karena mereka adalah guru-guru saya. Tidak ada mantan guru. Kepala saya pernah diantukkan ke papan tulis. Gurunya masih hidup. Tetap saya cium tangannya. Saya kasih duit semampu saya. Saya kasih kain. Saya tak dendam. Hanya ingat aja sedikit. Karena mereka adalah orang yang pernah berbuat baik pada kita. Jadi adik-adik nanti kalau berhasil, datang, pulang, banggakan guru-guru, muliakan, hormati mereka. Kada al-muallimu ayyakuna rasula, kata Iqbal penyair dari Pakistan. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Seandainya ada rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, maka rasul yang ke-26 itu adalah guru. Karena guru mendidik dengan segala jerih payahnya. Saya sampai hari ini tetap merasa diri saya sebagai guru. Bedanya saya guru tidak di kelas, saya guru di stadion, saya guru di tablik akbar. Dan sampai hari ini saya tetap belajar. Saya tidak pernah merasa mengajar, saya tetap belajar. Karena prinsip Minangkabau, alam tak kambang menjadi guru. Alam tak kambang menjadi guru. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak kekurangan dari Al-Fakir Abdul Somad, kelebihan hanya milik Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.